Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bertemu lagi dengan Ibu Dini Marinsani dalam pembelajaran matematika wajib di kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya. Untuk 3.4 yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan dua variabel, yaitu linier dengan kuadrat dan kuadrat dengan kuadrat. Untuk 4.4 itu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk linier dengan kuadrat dan kuadrat dengan kuadrat. Nah, untuk materinya terdiri dari 3 submateri. Yang pertama adalah sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk linier dengan linier. Nah, ini kalian sudah dapatkan di SMP. Ya. Yang kedua adalah sistem pertidaksamaan dua variabel linier dengan kuadrat. Yang ketiga adalah sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk kuadrat dengan kuadrat. Ya, berbeda ya. Yang pertama bentuknya adalah linier dengan linier. Yang kedua ada linier dengan kuadrat. Yang ketiga adalah kuadrat dengan kuadrat. Nah, untuk soal kalian akan diminta mencari gambar dari hasil penyelesaiannya atau mencari sistem pertidaksamaannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mereview atau membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk linier dengan linier. Oke. Untuk bentuk linier dengan linier, pembatasnya adalah berbentuk garis lurus dengan garis lurus. Nah, bentuk persamaannya seperti AX tambah BY tambah C sama dengan 0 atau Y sama dengan MX tambah C, ya. Jadi bisa bentuk 2X tambah 5Y tambah 6 sama dengan 0 atau Y sama dengan 3X min 5. Nah, seperti itu ya. Dengan A, B, C dan M itu adalah anggota bilangan real. Nah, selanjutnya untuk lebih memahaminya, nah perhatikan contoh soal 1. Lukislah DHP dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, ini maksudnya DHP adalah daerah hasil penyelesaiannya. Jadi kalian harus menggambar grafik. Oke. Langkah yang pertama adalah menggambar grafik Y kurang dari min X tambah 6. Nah, biar lebih mudah, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y saja ya. Dan langkah kedua sama, menggambar grafik X tambah 3Y lebih dari sama dengan 7. Dan untuk langkah yang ketiga adalah menentukan titik potong antara dua grafik tadi dengan mensubstitusi atau dengan Y sama dengan Y ya. Oke, untuk langkah yang pertama, jadi kan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi masukkan X sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan min X tambah 6 sehingga didapat Y-nya 6. Nah, yang kedua adalah mensubstitusi nilai Y sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan min X tambah 6 sehingga didapat X sama dengan 6 ya. Bagaimana, paham? Nah, sehingga didapat titik 0,6 dan 6,0. Nah, untuk langkah kedua sama ya. Substitusi nilai X sama dengan 0 dan ke persamaan X tambah 3Y sama dengan 7 sehingga didapat Y sama dengan 7/3. Dan langkah selanjutnya, substitusi nilai Y sama dengan 0 ke persamaan X tambah 3Y sama dengan 7
sehingga didapat nilai X sama dengan 7. Oke, sehingga didapat titik 0,7/3 dan 7,0 ya. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu mensubstitusi ya. Nah, sehingga didapat X ditambah 3 dikali min X tambah 6 sama dengan 7. Nah, dari sini kita dapat kumpulkan X dengan X, angka dengan angka, sehingga didapat X sama dengan 11/2 atau X sama dengan 5,5. Nah, jangan lupa mencari nilai Y-nya juga. Substitusi nilai X sama dengan 5,5 ke salah satu persamaan. Misalnya Y sama dengan min X tambah 6. Nah, ganti X-nya ya. Berarti dapat nilainya adalah Y-nya 0,6. Sehingga titiknya adalah 5,5,0,5. Nah, jangan lupa untuk tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan itu digambar dengan garis penuh. Dan untuk tanda pertidaksamaan lebih dari atau kurang dari itu putus-putus. Ingat ya, kalau tidak ada sama dengannya, gambar garisnya adalah putus-putus. Nah, dari titik yang dari langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga bisa kita gambarkan. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ini, yang garis putus-putus ini berarti untuk Y kurang dari min X tambah 6. Nah, tadi kan dapat titik 0,6 ya. 0,6 yang ini. Nah, yang titik kedua adalah 6,0. Berarti 6,0 yang ini ya. Jadi X-nya 6, Y-nya 0. Berarti nempel di X. Nah, untuk yang kedua, karena dia X plus 3Y lebih dari sama dengan, nah ada sama dengannya, berarti garisnya lurus ya, tidak putus-putus. Nah, ini titiknya tadi dapat 0,7/3. Berarti sini ya. Ini titiknya adalah 0,7/3 dengan 7,0. Nah, ini bisa kita tarik garis nih, yang ini nih, berarti garisnya tidak putus-putus ya. Oke, nah tadi titik potongnya kan kita sudah mencari titik potong kedua grafik. Nah, titik potongnya di sini nih, pertemuannya. Nah, kita warnakan oranye saja ya. Berarti titiknya adalah berapa? 5,5 dengan 0,5. Nah, sampai sini paham? Nah, sudah kita lukis grafiknya. Nah, selanjutnya adalah menentukan langkah keempat adalah menentukan arsirannya. Oke, ingat ya, jika koefisien Y lebih dari 0 maka tandanya positif, dan jika koefisien Y kurang dari 0 maka tandanya adalah negatif. Nah, untuk tanda pertidaksamaannya, ingat kalau lebih dari itu dia positif, kalau kurang dari itu negatif ya. Pokoknya ingat aja kalau Y-nya lebih dari berarti positif, Y-nya kurang dari itu negatif. Berarti tentukan dulu untuk yang Y kurang dari min X plus 6 ya. Nah, untuk Y-nya, lihat nilai Y-nya itu kan dia positif ya, positif Y. Berarti Y-nya adalah lebih dari 0 ya. Berarti nilainya adalah positif.
Nah, dikali, nah lihat dia tandanya kurang dari ya, kurang dari. Kalau kurang dari berarti untuk tanda pertidaksamaan itu negatif. Nah, berarti positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Nah, berarti untuk grafik Y kurang dari min X plus 6 negatif itu letaknya adalah di bawah grafik ya, di bawah garis atau grafik. Nah, lihat yang warna merah ya, berarti letaknya di bawah garis. Nah, kita arsir. Oke. Nah, sekarang untuk yang grafik kedua, kita pilih warna biru ya. Untuk X plus 3Y lebih dari sama dengan 7. Nah, lihat lagi. Nilai Y-nya adalah positif ya. Dan tandanya adalah lebih dari. Berarti kalau lebih dari itu dia tanda pertidaksamaan yang lebih dari adalah positif ya. Berarti positif dikali positif hasilnya adalah positif ya. Karena positif berarti dia di bawah atau di atas garis. Nah, kalau positif letaknya adalah di atas garis. Nah, garisnya yang biru ya, letaknya di atas, berarti diarsirnya di atas garis. Nah, sehingga kita dapatkan daerah hasil penyelesaiannya adalah yang ini ya, DHP-nya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke, selanjutnya ke contoh soal kedua. Oke, sekarang kasusnya lain ya, kita dikasih gambar, kita disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu garis yang ini ya, yang pertama. Nah, yang kedua adalah nanti menentukan garis yang warna hijau. Yang ketiga adalah menentukan garis yang warna hitam. Dan yang keempat adalah menentukan garis yang warna kuning. Nah, pertama berarti yang warna merah dulu ya. Nah, kita lihat yang warna merah itu titiknya adalah 6 dengan 6 ya. Nah, lihat. Di sini kan 6-nya di X, sini 6-nya di Y. Nah, kita balik. Jadinya 6X. Nah, karena dia positif ya, jadi 6Y sama dengan, nah ini kalikan 6 kali 6 36. Oke. Nah, lihat karena tandanya dia di arsirannya di bawah garis, berarti tandanya adalah kurang dari ya.
Nah ini kan bisa dikecilin dulu ya, bagi 6, berarti X tambah Y. Nah dia ada di arsirannya di bawah garis ya, berarti kurang dari, dan karena dia tidak putus-putus berarti ada sama dengannya ya. Nah sampai sini paham? Untuk garis yang kedua yang warna hijau, nah perhatikan ya, yang warna hijau dia titiknya Y nya 4, X nya 6 ya. Nah ini kita balik kalau untuk mencari persamaannya ya, berarti dibalik tadi kan titik Y nya 4, X nya 6 ya, berarti dibalik jadinya X nya 4 nya punya X ditambah 6 nya punya Y, sama dengan, jangan lupa 4 kali 6 adalah 24 ya. Bisa dikecilin? Bisa ya, sama-sama dibagi 2, berarti jadinya 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah tentukan lagi tandanya, dia di atas garis ya, berarti apa, lebih dari atau kurang dari? Kalau di atas garis berarti lebih dari, karena dia putus-putus berarti tidak ada sama dengan. Oke, sampai sini paham ya. Sekarang untuk garis yang ketiga yang warna hitam, lihat ya, yang warna hitam itu dia letaknya di ini 1 ya, ini angka 1. Nah letaknya di titik X sama dengan 1 ya. Nah tapi dia diarsirnya ke sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan berarti diambilnya adalah lebih dari, dan dia garisnya tidak putus-putus, berarti ada sama dengan, berarti X nya adalah lebih dari sama dengan 1. Oke, kalau untuk garis yang lurus seperti ini, untuk lebih dari itu sebelah kanan diarsirnya, untuk yang kurang dari itu sebelah kiri. Oke, nah selanjutnya garis yang warna kuning ya. Yang warna kuning itu dia nempel di grafik Y ya, berarti jadinya Y sama dengan 2. Nah perhatikan dia diarsirnya di atas garis kuning ini kan letaknya. Nah kalau di atas berarti lebih dari ya, karena dia putus-putus berarti tidak ada sama dengan. Nah oke, sampai sini paham? Nah ini adalah himpunan penyelesaiannya dari grafik ini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 6, 2X tambah 3Y lebih dari 12, X lebih dari sama dengan 1, dan Y lebih dari 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya? Bisa WA ibu ya, melalui grup atau pribadi. Oke, ibu cukupkan sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah setelah ini kalian kerjakan tugas di Google Classroom ya.